apakah sebuah organisasi Banom bisa mendeklarasikan secara sepihak bahwa kami keluar dari organisasi atau struktur PBNU? Yaitu sebagai praktek pembangkangan. Jadi bisa saja dia mendeklar keluar dari NU, ya, dan dia bisa karena dia sudah punya AHU gitu loh. Tapi kan ini pembangkangan. Dia tidak taat pada ADART gitu loh. Jadi kalau Jatman sudah seperti itu, melarang anggotanya menghadiri undangan PBNU, terus dia akan membesarkan kerajaannya di Pekalongan, barangkali ini sebuah bentuk pembangkangan dan harus tegas PBNU. Apakah Gus Yahya ini berani atau PBNU berani menindak secara tegas? Seperti desakan-desakan dari netizen, tindak tegas, kemudian langsung take over, gitu kan, karena sudah demisioner. Apakah ini bisa berani PBNU melakukan itu? Harus berani, amankan lembaga Jatman. Abaikan oknum yang telah memanfaatkan Jatman untuk kepentingan pribadi. Jatman ini juga merupakan satu organisasi yang di dalamnya ya tidak sepi dari pergesekan, terutama dari putra-putra para pendiri yang merasa tersingkirkan, di mana telah terjadi suasana yang tidak menyejukkan, terutama dari kalangan para dzurriyyah pendiri Jatman. Ya, ini adanya pembelokan sejarah. Ini satu situasi yang saya kira juga perlu kita prihatinkan, di mana oleh Habib Lutfi ya dilakukan satu perubahan sejarah tentang siapa-siapa pendiri yang tadinya di sana ada versi di mana pendirinya adalah di dalamnya diantaranya ada Mbak Musli dari Meranggen, terus Mbah Kiai Nawawi Berjan Purworejo dan lain-lain, itu dinafikan ya pada sejarah Jatman di era Habib Lutfi. Dan ternyata pergesekan itu sekarang lebih terasa, di mana banyak hal-hal yang dilakukan oleh Habib Lutfi yang justru tidak seirama dengan PBNU. Nah, persoalan adanya AHU ini yang barangkali perlu saya kasih garis bawah secara tegas, bahwa memang AHU ini merupakan legal standing yang diupayakan untuk dimiliki oleh sekian banyak perkumpulan. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan AHU. Ada beberapa organisasi atau perkumpulan yang memang mutlak harus punya AHU, tetapi ada juga yang tidak. Nah, sebagai contoh, NU adalah sebuah ormas keagamaan. Dia merupakan induk dari semua Banom dan lembaga-lembaga yang berafiliasi ke NU. Nah, terhadap Banom-Banom yang senafas dengan NU, maka ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan statement bahwa NU dan Banom-Banomnya tidak perlu mengadakan registrasi ulang terkait dengan badan hukum, karena sejak tahun 1930-an kalau tidak salah itu sudah berbadan hukum. Nah, maka Banom-Banom, lembaga dan lajnah yang senafas legal standingnya dengan NU, maka dia tidak perlu pakai AHU. Nah, seperti Jatman contoh. Jatman ini merupakan satu perkumpulan yang senafas dengan NU, tidak ada hal yang spesifik, maka dia tidak layak punya AHU. Nah, siapa yang punya hak punya AHU? Ya, seperti organisasi profesi. Ya, ini memang spesifik ini. Dan kedua, organisasi politik. Ini yang memang harus punya AHU. Tidak sama dengan, karena apa? Undang-undangnya yang berbeda. Nah, seperti Himanu contoh, ya. Ini yang konkret saja. Himanu ini kan himpunan advokat ulama. Dia merupakan organisasi advokat ya yang menaungi sekian banyak profesi advokat. Dan karena ia penegak hukum, maka Himanu harus punya AHU sendiri dan tidak boleh berada dalam naungan Nahdlatul Ulama. Meskipun Himanu terlahir ya dan dibidani oleh tokoh-tokoh besar NU, dan dengan demikian memiliki hubungan historis dan emosional dengan NU. Nah, organisasi yang sejenis ini banyak, di antaranya juga ada
ISNU ya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kalau dia punya AHU itu bisa karena dia merupakan organisasi profesi ya, dan dia bernaung di satu undang-undang tersendiri. Ini boleh. Nah, makanya ketika Ketua Umum BNU Gus Yahya Stakuf ini menyampaikan statement bahwa tidak kurang dari 700 perkumpulan yang menggunakan label NU itu terdaftar di Kemenkumham. Ini artinya apa? Bahwa banyak ya elemen masyarakat, lembaga pendidikan, politik dan macam-macam yang terdaftar di AHU itu di belakangnya ada MLM Nahdlatul Ulama. Ini banyak. Maka saya katakan terhadap perkumpulan yang spesifik dan profesional itu memang layak punya AHU. Nah, maka kalau ada pertanyaan, lah di NU kan juga ada Ansor, ada LPBHNU. Nah, kalau Ansornya tidak harus pakai AHU karena dia sudah bernaung dalam Akta Nahdlatul Ulama. Tapi LBH-nya atau LPBHNU itu bisa punya AHU karena dia menaungi wilayah profesi. Ini semacam leg spesialis begitu. Ya. Jadi kayak LPBHNU terus LBH Ansor itu bisa punya AHU karena apa? Ini untuk mewadahi kepentingan dengan wilayah lain ya. Karena apa? LPBHNU maupun LBH Ansor itu ketika dia harus bersaing dengan LBH yang lain di Kemenkumham dalam rangka untuk menangani perkara-perkara prodeo atau perkara-perkara yang non-profit. Nah, itu kan ada bantuan dari pemerintah untuk bantuan hukum. Nah, di situ syarat mutlak bahwa siapapun yang harus menangani perkara prodeo atau non-profit itu harus memiliki AHU. Nah, itu LBH, Himanu, terus LPBHNU itu bisa punya AHU. Nah, tetapi saya tidak memandang ada urgensinya Jatman harus punya AHU, nggak ada ya, karena itu senafas dengan ruh perjuangan Nahdlatul Ulama dan nggak ada kepentingan spesifik yang interestnya itu di bawah naungan undang-undang tertentu ya, karena undang-undang Jatman juga di bawah undang-undang keormasan, begitu pula NU. Nah, kalau kayak advokat kan di bawah undang-undang keadvokatan, LBH juga di bawah undang-undang bantuan hukum. Nah, ini ada sedikit spesifik. Nah, ini saya kira satu hal yang perlu dicermati. Nah, dalam konteks ini, saya sih teringat ketika Gus Dur itu berikhtiar untuk melakukan penataan organisasi, di mana semua elemen lembaga, lajnah, dan Banom itu harus dalam satu gerak. Nah, ini sudah dimulai zaman Gus Dur. Seperti sekolah-sekolah ma'arif, ya, itu mau ditertibkan, semuanya pakai NU, ya, jangan terjadi bahwa yayasan tertentu itu memiliki kiprah tersendiri di luar jangkauan NU. Ya, sehingga sampai yayasan saja itu diharapkan oleh Gus Dur waktu itu tetap dalam satu yayasan yang dimiliki oleh PBNU. Ya, termasuk legalitasnya. Nah, ini. Maka ikhtiar zaman Gus Dur ini harus ditegakkan terus oleh Gus Yahya ini. Jangan sampai kendor untuk menghadapi situasi ini. Nah, maka kalau ada perlawanan dari Jatman, ya saya kira harus bijaklah PBNU untuk memberikan satu sikap yang bijak tetapi tegas, jangan sampai loyo ya, jangan sampai kalah dengan gerakan pengurus Jatman sekarang yang saya kira sudah sedikit ya di luar rel. Saya kira itu Mas Yusuf. Ya, kalau tidak salah juga itu Jatman ada SK notaris ya, dimasukkan ke notaris. Kemudian, menotaris kemudian Menkumham. Nah, ini apakah sebuah hal yang wajar di sebuah Banom NU atau tidak ini Mas Sofik? Gini, seperti yang saya katakan tadi, sepanjang legal standing-nya itu sama dengan PBNU, maka tidak penting AHU. Seperti Jatman, Ansor, Fatayat, Muslimat, itu tidak perlu punya AHU karena landasan hukumnya sama, ya ini undang-undang keormasan gitu. Lain dengan LBH-nya, contoh LBH NU, LBH Ansor dan kayak Himanu, ya walaupun Himanu bukan Banom ya, tetapi ini merupakan perkumpulan yang spesifik. Nah, berlaku hukum lex spesialis, ya. Jadi ada dalam istilah
lex specialis derogat legi generalis. Artinya apa? Ada hukum khusus yang berlaku bagi perkumpulan yang spesialis ini dan menafikan hukum umum. Nah, maka ini untuk Jatman ya sangat tidak etis gitu loh, karena Jatman bukanlah perkumpulan spesifik ya, tetapi tetap dia sebagai ormas keagamaan gitu, Mas. Saya kira itu. Ya, kalau dalam bunyinya kan sebuah perkumpulan, artinya sama dengan PBNU ya. Ini Iya, dengan NU betul. adalah Jatman ada perkumpulan. Ini bisa menjadikan sebuah interpretasi bahwa Jatman ini sudah menjadi sebuah ormas sendiri atau seperti apa ini, Pak Taufik? Kita tarik korelasinya sehingga Jatman pun memberikan instruksi, walaupun ini status kepengurusannya sudah demisioner, 20 September 2023 itu udah selesai, tetapi sampai sekarang belum ada muktamar, kemudian mengeluarkan instruksi bahwa untuk tidak menghadiri acara silaturahmi yang digelar PBNU. Ini bagaimana nih Mas Taufik? Ya, saya sangat sayangkan sikap dari Jatman yang seolah-olah dia sudah overconfident gitu. Dia merasa menjadi raja kecil dari kebesaran Nahdlatul Ulama. Ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh para masyayikh, oleh para pendiri Jamiah Thariqah ini, dan oleh ya terutama para muhibbin lah yang masih bernaung di bawah Jatman, agar sadar untuk tidak ya menjerumuskan Jatman lebih jauh ya dari apa yang kita bayangkan. Sebab kalau seandainya karena overconfident tadi, terus Jatman akhirnya mendeklar untuk keluar dari PBNU, toh kita sudah punya AHU. Ini boleh-boleh saja, tapi kan ini malah petaka bagi kebesaran Nahdlatul Ulama dan bagi para kiai yang sejak awal itu nguri-nguri jamaah ini, nguri-nguri apa jamiah ini agar tetap dalam naungan NU, tapi karena ada kepentingan tertentu, ada visit interest dari oknumnya, maka terbawalah kepada arus yang menyesatkan menurut saya. Jadi sekali lagi apa saran saya kepada teman-teman yang ada di sekitar Jatman, ya kan di sana juga banyak pakar hukum, banyak ahli hukum, untuk tidak membawa Jatman ini jatuh terjerembab ke lembah nista. Sebab kalau apa sudah dia lepas dari koridor NU, ya nanti gampang dipecel kan begitu. Gitu Mas. Kalau saya baca kembali ADART NU ya PBNU bahwa salah satu banom adalah ini apa namanya Jatman Jamiah Ali Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah. Itu masih di situ di ADART-nya. Tetapi Iya, apakah sebuah organisasi banom bisa mendeklarasikan secara sepihak bahwa kami keluar dari organisasi atau struktur PBNU? yaitu sebagai praktek pembangkangan. Jadi bisa saja dia mendeklar keluar dari NU ya, dan dia bisa karena dia sudah punya AHU gitu loh. Tapi kan ini pembangkangan. Dia tidak taat pada ADART gitu loh. Jadi kalau Jatman sudah seperti itu, melarang anggotanya menghadiri undangan PBNU, terus dia akan membesarkan kerajaannya di Pekalongan, barangkali ini sebuah bentuk pembangkangan dan harus tegas PBNU. Ya karena jelas dia pun harus tunduk patuh pada ADART-NU sebagai banom itu loh. Dan kuat mana antara banom dengan AHU? Ya kuat ADART-NU daripada AHU, ya. Karena dia sudah berkomitmen untuk menjadi banom sejak awal, ya kan? Sejak muktamar di Semarang. Nah, kok tahu-tahu sekarang dia melakukan pembangkangan, terus menganjurkan anggotanya untuk tidak menghadiri undangan PBNU, ini kan satu ironi yang perlu kita prihatin bersama gitu, Mas. Mas Taufik, apakah Gus Yahya ini berani atau PBNU berani menindak secara tegas seperti desakan-desakan dari netizen, tindak tegas, kemudian langsung take over gitu kan karena sudah demisioner? Apakah ini bisa berani PBNU melakukan itu? Harus berani amankan lembaga Jatman, abaikan oknum yang telah memanfaatkan Jatman untuk kepentingan pribadi. Itu yang terpenting. Karena apa? Jatman adalah banom NU. Maka siapapun yang melakukan pembangkangan personal apa ada personality split di sini, maka singkirkan personal itu.
amankan kandangnya, yakni Jatman. Jangan sampai apa kita sebagai NU itu kalah oleh kepentingan pribadi, amankan organisasi.